Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Janu Endarto, dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika UGM. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengantar berpikir komputasional. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu berpikir komputasional, di mana ada 4 komponen yang sudah kita bahas, antara lain dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, gitu ya. Nah, kemudian yang komponen terakhir belum sempat kita bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen yang keempat daripada berpikir komputasional, yaitu adalah algoritma. Gitu ya. Apa itu algoritma? Nah, ini pembahasan yang cukup menarik. Kita pada pemrograman ini cukup banyak pembahasan tentang algoritma. Algoritma itu ya seperti resep kalau di dalam makanan ya, harus diikuti dengan tepat ya. Tidak ambigu ya, tidak membingungkan. Hanya ada satu interpretasi dan harus ada akhirnya ya, harus selesai begitu. Dan algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah gitu ya. Kita sudah membahas pada video sebelumnya tentang komponen program. Nah, sebuah algoritma itu harus menghasilkan solusi ya. Tidak sekedar langkah-langkah, tapi harus memecahkan masalah tadi, maka harus menghasilkan solusi ya. Solusinya mungkin bukan merupakan solusi terbaik atau mendekati terbaik juga bisa ya, untuk masalah yang akan diselesaikan ya. Algoritma juga mungkin tidak cara yang paling efisien ya. Tidak harus efisien, tapi kita tetap harus mengusahakan agar algoritmanya efisien ya, cepat ya, dalam waktu dan sedikit di dalam kebutuhan memorinya nantinya. Nah, sekarang sebagai contoh bahwa ini sekedar algoritma yang sederhana untuk mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan bulat, hanya dengan menggunakan penjumlahan. Kita bisa mengalihkan tanpa operasi perkalian, namun dengan penjumlahan. Gitu ya. Bahwa misalkan sebagai contoh kita akan mengalihkan 351,6 kali 14. Ya. Nah, kita misalkan A adalah bilangan yang ingin kita kalikan, 351,6 tersebut misalkan, dikalikan dengan bilangan bulat, ya, 14. Ya, kalau bilangan real ya susah ya. Bilangan bulat misalkan. Maka kita bisa membuat sebuah langkah-langkah algoritma seperti berikut. Ya, di mana produk hasilnya kita set 0 dulu, kemudian kita gunakan perulangan ya, dari 1 sampai B diulang sebanyak B kali. Pekerjaan atau operasi produk sama dengan produk ditambah A. A ini ditambahkan ke produk nanti pertama 0, kemudian A, 2A, dan seterusnya sampai sebanyak B. Maka didapat A kali B. Gitu ya. Nah, ini disebut pseudocode atau kode semu dari algoritma. Sedikit tentang akhir daripada pengantar berpikir komputasional. Sebagai visi daripada City Computational Thinking akan menjadi skill keahlian dasar nantinya ya, yang digunakan setiap orang di dunia ini seperti skill membaca, menulis, menghitung gitu. Nanti ke depan bahwa City ini akan mempunyai visi yang seperti itu, dan bisa kita bayangkan jika setiap anak dapat berpikir seperti seorang computer scientist gitu ya. Karena ke depan peran IT cukup penting gitu ya. Berpikir komputasional itu adalah konseptualisasi gitu ya, bukan pemrograman sebetulnya. Jadi lebih ke konseptualisasi. Ilmu komputer itu bukan hanya pemrograman tentunya. Nah, keterampilan dasar jadi bukan hafalan ya, bukan hafalan, merupakan keterampilan dasar. Keterampilan yang diperlukan setiap manusia agar dapat berperan di dalam masyarakat modern nantinya. Dan cara yang dipikirkan manusia itu bukan
bukan cara komputer begitu ya. Karena manusia itu pintar, kreatif, sedangkan komputer itu ya seperti itu aja langkahnya, membosankan. Itu saya kira sedikit pengantar tentang komputer berpikir secara komputasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.